Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah tadi Teri habis bagi-bagi hadiah kemana kok baru balik? Nyiapin buat buka, kan ada menu paket baru nih, paket geprek bensu nasi bumbu rendang. Aku Jadi dibawain? Mau, ada. Mau. Nanti Koko juga aku bawain ya. Amin, Enak alhamdulillah. banget, aduh nasi bumbu rendang ya. Nanti ya Dari sebenarnya geprek bensu tuh nasinya dihitung nggak sih? Hah? Nasinya dihitung nggak? Ada yang pakai nasi, ada yang enggak. Nasi kan nggak pernah dihitung. Oh gitu. Bagaimana mau ngitung kan banyak banget nasi. Saya mah Apa-apa tuh serius dihitung gitu ya. Ya ampun iya. Banyak sih kecuali kalau niat ya kok ya. Banyak banget ya seporsi ngitungnya berapa jam gitu. Nggak Jadi makan dong makan, jadinya. dimanapun, termasuk di geprek bensu, Iya. di restonya Koko, KLC juga, dimanapun Iya, saja, iya. itu tetap nasi itu nggak pernah dihitung. Nggak bisa dihitung, iya. Jadi Betul ya? Butir-butirannya itu ya. nanti saya kalau saya beli makanan saya bilang gitu ya. Terus kalau dimarahin saya bilang, Koko yang bilang gitu ya. Ini ajarin deh. Enggak ya, jangan Nggak, gitu. nggak. Kok jadi hoax lagi. Iya, ini kalau pemirsa mau nanya boleh langsung ya di langsung nanti. 02151551111. Sambil nunggu pemirsa yang nanya, kayaknya teman saya di sebelah udah nggak sabar pengen nanya. Pengen nanya nih apa nih? Silakan ayo. Punya pertanyaan apa sih Teri yang Kalau ditahan-tahan? seandainya, kan mungkin kita punya baru sadar oh kita ternyata menyebarkan hal yang salah atau menyampaikan hal yang salah. Tapi sadarnya setelah beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Tabayunnya boleh nggak belakangan? Boleh. Terus dosanya nanti dihapus nggak? Insya Gimana Allah. tuh kok? Jadi makanya berita-berita itu akibatnya ada dua, satu fitnah, kedua gosip. Iya. Jadi sebuah berita yang kita sampaikan itu kalau tidak benar bisa gosip, bisa fitnah. Baik. Apa itu gosip? Kalau bahasa Arab gosip itu ghibah. Indonesia kan gosip, semakin gosip katanya semakin sip katanya gitu kan. Benar. Iya kumul ghibah kata Rasulullah, kalian tuh harus menghindari perbuatan ghibah, gosip. Kenapa? Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Karena ghibah itu, menggosip itu, menyiapkan berita itu yang dikatakan gosip tadi itu dosanya lebih besar daripada berzina. Aduh ngeri ya. Sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah begini, kalau kalian berbuat dosa, kalau langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau kalian ghibah, ya kan kalian harus melakukan 3 cara nih, Teri. Pertama, kalian harus mengklarifikasi yang kalian sampaikan. Bayangkan kalau berita itu nyebar kemana-mana, gimana kita mengklarifikasinya? Ya press conference. Betul, prekompet tuh ya. Oke, bisa juga seperti itu. Hal-hal yang mungkin ya. bekerja di dunia entertainment. Betul, satu. gitu. Yang kedua, kalian harus minta maaf, minta ridho kepada orang yang digosipkan. Langsung. Langsung minta dia, minta maaf, maafin ya Teri, ayu ya. Kemarin saya ngomongin nih, ternyata nggak bener, maafin ya. Minta ridhonya, dimaafkan sudah. iya. Yang ketiga, dia langsung minta ampun kepada Allah. Dia taubat istighfar. 3 ya. 3 cara loh. Tahapan-tahapannya. Tahap- Jadi yang pertama tadi sama dengan tabayun tadi ya. Tabayun yang tadi, kedua kita harus klarifikasi. Maafin ya Yu, belum ada, jangan sampai ada sih. Sampai ada ya. Ini jadi Iya. check and recheck harus tetap Iya. dilakukan ya. Kalau udah terlanjur masih bisa kok dihapus dosanya insya Allah dengan cara-cara Sekarang ini kan tadi. zamannya zaman sosmed, sosial media Iya. atau medsos, media sosial atau sosmed, sosial media sama aja ya. Nah, kita harus apa namanya itu harus bijaksana. Sosmed itu tugas yang pertama itu adalah mendekatkan yang jauh, Menjauhkan bukan yang dekat. menjauhkan yang dekat. Kumpul seperti ini sibuk main sosmed masing-masing. Iya. Semakin jauh kita dong. Iya. Padahal sosmed itu menjauhkan yang mendekatkan yang jauh. Mendekatkan Yang jauh terasa dekat. Iya. Punya ibu, punya saudara di kampung. Gara-gara sosmed kan terasa dekat. Kita bisa video call. Iya. Nah, ada telepon masuk nih. Ada telepon masuk. Assalamualaikum. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan warahmatullahi siapa di mana? Sardi di Jakarta. Iya, silahkan pertanyaannya. Iya. Ustaz, saya mau nanya dong, kan sekarang kan kita kan dalam satu grup itu kan biasanya ada WhatsApp grup gitu ya. Terus kan suka ada yang posting berita-berita yang sebenarnya belum tentu benar alias di berita hoax itu. Terus kita gimana dong? Pasti kan sebel ya sama orang yang sukanya ngepost seperti itu tuh, terus kita menyikapinya ke mereka boleh marah nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu, atau kita grup aja gitu? Gimana? Oke, gimana nih Koko Lim? Begini, Bu Ati ya. Jadi kata Rasulullah, sudah Bu? Halo? Ada lagi? Ada lagi? Bu? Terima kasih Ibu dijawab di layar kaca ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan apabila kalian melihat suatu berita yang tidak benar atau berita hoax itu kan kemungkaran ya, apalagi berita itu sudah memfitnahkan, menjatuhkan, maka falghayyir biyadih, maka rubah dengan cara tanganmu. Kalau kita punya kekuasaan, kita tegur, kita panggil gitu ya. Tapi kalau tidak mampu juga dengan lisan kita,
lisan kita, kalau sosmed kan melalui tangan kita kan, sampaikan bahwa itu berita hoax, tegur gitu loh. Tapi kalau nggak bisa juga dengan hati kita, sudah nggak senang keluar dari grup tersebut. Oke. Ini grup apaan sih? Cuma menyebar berita-berita hoax semuanya, Iya. berita-berita nggak benar. Daripada kita lihat nggak bisa jaga hati, sudah keluar, selesai. Cara menjaga hatinya Benar-benar. bijak Kan begitu sekali ya. bijaksana kan. Nah, yang penting kita itu tidak boleh mencaci orang, tidak boleh menyakiti. Artinya tadi ditanyakan nggak boleh marahin ya kok. Tuh, nah buat Bu Ayu nih, buat semuanya, buat kita semua nih. Koko mau tanya lagi nih. Tahu kupu-kupu nggak? Kupu-kupu itu indah ya. Indah. Kalau kita ingin memelihara kupu-kupu, caranya jangan ditangkap. Jangan ditangkap, dia akan terbang. Caranya bagaimana? Tanam bunga yang banyak. Niscaya kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Bukan hanya kupu-kupu, tetapi kumbang, belalang akan datang sendirinya. Apa tahu artinya? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan, caranya bagaimana? Tanam kebaikan demi kebaikan, tanam kejujuran demi kejujuran. Jangan suka menyampaikan berita hoax. Niscaya keberkahan, kebaikan, keberuntungan akan datang dengan sendirinya karena ia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini tadi Itu kalau filosofi kupu-kupu loh. Iya, Indah kan? bener ya. Jadi tanam kebaikan aja Bener. kitanya. terlihat Kalau nggak baik, gampang tinggalin gitu aja. ya, gampang Gampang. tapi Iya. maknanya luar Mulai biasa. memilih nih grup-grup WhatsApp yang ada di handphonenya, kalau udah nggak bener ini Ya udah, aja leave leave grup grup, aja. leave grup Nah, aja apalagi kan ini bulan Ramadan nih. Iya. Bulan Ramadan tuh kita itu jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Iya. Ketika dia puasa, dia cuma menahan lapar dan haus, tapi dia tidak menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Apa yang membatalkan pahala puasa tersebut? Ya tadi hoax itu, berbohong, memfitnah, mengadu domba, itu termasuk membatalkan pahala dari puasa kita. Jadi kalau orang yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, insya Allah selesai puasa dia bisa dikatakan Idul Fitri, kembali suci seperti dia masih bayi. Karena Ramadan itu artinya membakar. Ibadah Ramadan yang dia kerjakan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, syariat agama Islam, maka selesai Idul Fitri dia dikatakan, selesai Ramadan dia dikatakan Idul Fitri, kembali suci seperti masih bayi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita coba akan lihat kalau waktunya masih ada, kita lihat nih. Ini ada teh. Iya. Masih mau dilanjut? Teh. Koko mau tanya nih, Terry sama Ayu nih. Iya. Teh ini asalnya warna apa? Tadinya sebelum jadi teh Iya. putih. Putih. Putih apa air bening? Air bening. bening. Iya. Kalau putih kan air susu. Iya benar-benar. Air bening. Kalau memberikan anak kita minum susu harus pakai es. Iya. Kalau susu tidak pakai es namanya bukan susu, tapi jadi UU. Es Iya, usu, benar. es usus, susu. Jadi susu harus pakai es. Iya. Ini asalnya air bening. Iya. Kokolim itu dijuluki dai ilusionis. Kalau ceramah itu pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler sebagai media dakwah. Hampir semua minuman yang pernah Kokolim temukan, Kokolim kembalikan ke asalnya. Ternyata betul, semua minuman kembali menjadi air bening. Karena semua minuman berasal dari air bening. Iya. Sama dengan manusia nih. Ini siapapun yang nonton nih ada yang macam-macam nih. Ya kan? Tapi ditahan ya, Oke, sulapnya boleh kita ya. lihat nanti ya, biar penasaran nih ya. Nanti biar penasaran Baik. karena kita saat ini sudah hampir menantikan saat Berbuka berbuka puasa. Pemirsa, nanti kita akan kembali usai kumandang azan maghrib. Tetaplah bersama kami.